Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, ini titik yang ketiga hari ini, Pak. Alhamdulillah, subuh. Kemudian di Jepara subuh ya. Kemudian barusan kita di alun-alun Kudus sama PJ Bupati, dan sekarang masih di Kudus juga ini ya. Masih Kudus. Tadi subuh yang ikut di Jepara siapa, angkat tangan? Satu orang. Ya, satu orang. Ada lagi? Dua orang ya. Masya Allah. Yang ikhwanya 3, 4, 5. Masya Allah ya. Ya, karena tadi belum selesai pembahasannya. Saya menjanjikan ada satu topik yang akan saya bahas di sini tentang rahasia kekuatan Gaza. Tadi saya sempat membahas di sana, apa sih alasan kenapa Israel ini begitu ambisius ingin menghabisi Gaza. Jadi Palestina ini, Pak, luasnya 27.000 km persegi. Luas sekali itu. Nah, seluruh wilayah Palestina sudah dikuasai oleh Zionis. Seluruhnya, kecuali Gaza yang masih tidak bisa dikuasai oleh Zionis. Dulu, sebelum tahun 2005, Gaza juga sempat dikuasai oleh Zionis. Sempat di situ ada pemukiman ilegal Yahudi. Sempat ada pos-pos militer Yahudi. Namun, memang warga Gaza ini tipikalnya beda dengan warga Palestina lain. Kenapa sih dinamakan Gaza? Gaza ini dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Setidaknya ada dua makna. Pertama, Gaza ini asal katanya Gaza yaghzu ghazwah, perang. Di situ terkenal wilayah yang banyak peperangan terjadi. Bukan hanya di abad modern, tapi sejak masa Yunani kuno, Persia kuno, Romawi kuno, Bizantium, Mongol, Gaza ini selalu menjadi titik peperangan terpanas ya selama sejarah. Nah, arti kedua, Gaza ini dalam bahasa Arab bisa juga diartikan al-hasin al-matin. Artinya tembok yang sangat kokoh atau benteng yang sangat kokoh. Karena seluruh dunia ini Allah pergantikan ya, Allah pergilirkan kekuasaan. Pernah Persia menguasai hampir separuh dunia. Pernah juga Romawi hampir menguasai hampir separuh dunia. Pernah juga Yunani kuno sama. Pernah juga kekuatan Tatar, Mongol juga pernah hampir menguasai dunia. Dan setiap imperium ketika mereka ingin menguasai dunia, titik pertama yang harus mereka kuasai adalah Palestina. Karena itu adalah jantungnya dunia. Hebatnya, dari berbagai giliran imperium tersebut menguasai dunia itu, ketika mereka menguasai Palestina, wilayah Gaza adalah satu-satunya wilayah di Palestina yang tidak pernah benar-benar takluk di bawah berbagai imperium. Imperium Persia ketika menguasai Palestina, Gaza tidak bisa dikuasai secara penuh. Begitu juga imperium Romawi, begitu juga imperium Mongol dan sebagainya. Babilonia juga sama. Sampai hari ini terjadi itu. Artinya memang Gaza ini seperti Allah takdirkan menjadi benteng terkuat di Palestina. Nah, jadi Israel juga hari ini sudah menguasai seluruh wilayah Palestina. Satu yang belum mereka kuasai adalah Gaza. Ada apa di Gaza? Kenapa hari ini Gaza ini menjadi target utama serangan-serangan Israel? Kalau di tepi barat, Pak, tepi barat di wilayah dengan Yordan, berbatasan dengan Yordan, Israel nggak perlu menerjunkan tank-tank bajanya atau jet tempurnya, nggak perlu, karena sudah mereka kuasai. Tapi untuk Gaza berbeda. Kenapa Gaza yang ingin dikuasai? Suatu hari David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, pernah ditanya oleh seorang wartawan Israel. Dia nanya gini, "Wahai Pak David, kami melihat wilayah Israel ini
dari hari ke hari terus meluas, terus membesar, terus melebar. Di mana sih batasnya? Jawaban David Ben Gurion, luas wilayah negara Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi Israel tidak pernah hanya berambisi menguasai Palestina. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Mesir, bisa menjangkau Yordania, bisa menjangkau Suriah, bisa menjangkau Saudi Arabia, bahkan kalau tentara mereka bisa menjangkau Kudus, ya terjajah kita, Pak. Karena itu ambisi mereka, ingin menguasai dunia. Tapi masalahnya hari ini Israel sedang terbentur satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Mereka sedang terbentur satu kekuatan yang keras kepala yang tak bisa ditaklukkan yang bernama Gaza. Itulah kenapa kita tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Gaza hari ini adalah benteng terakhir pertahanan umat Islam. Kalau Gaza takluk, kalau Gaza tunduk, tidak ada jaminan, Pak, kita bisa hidup merdeka sampai hari ini. Karena kalau kita bicara Israel, jangan lihat Israel doang, tapi lihat backupnya Israel. Siapa di belakang Israel itu? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia. Dan mereka selalu berambisi menguasai dunia. Namun hari ini mereka sedang terbentur oleh yang bernama Gaza. Makanya mereka mati-matian berusaha menghabisi Gaza. Tahun 2008-2009 mereka mengirimkan jet-jet tempurnya, tank-tank bajanya ke Gaza untuk menaklukkan Gaza. Gagal total. Tahun 2012 mereka serang lagi Gaza dengan berbagai kekuatan tempurnya, gagal lagi. 2012 sudah di Gaza itu. Saya masuk, pengalaman pertama saya hidup dalam agresi militer. 8 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. Kemudian 2014 Israel kembali ke Gaza dengan kekuatan penuh militer dan teknologinya, mereka bawa ke Gaza. 51 hari kami dibombardir di Gaza. 2014. Apa yang terjadi? Apakah Gaza takluk? Gaza bertahan. Israel lagi-lagi terpaksa menarik mundur pasukannya sambil membawa kekalahan telak dari para pejuang-pejuang Gaza. Kemudian 2021 Israel kembali mengagresi Gaza, lebih brutal. 14 hari bombardir sangat masif. Lagi-lagi Gaza bertahan. Gaza tak bisa ditaklukkan. Jadi saya tiba di Gaza 2011, 2012, 2014, 2021 saya hidup di tengah agresi tersebut. Maka nggak pas kalau saya dikatakan ini saksi hidup. Saya bukan saksi hidup, Pak. Saya ini sebetulnya korban selamat. Ya, korban selamat. Dan selama 3 kali agresi terjadi, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum Mas Hussein, ini kami memantau dari jauh Gaza lagi diagresi ini. Panjenengan kira-kira bersedia gak kami evakuasi? Dan saya selalu menolak. 3 agresi militer, 3 tawaran evakuasi, 3 kali saya menolak. Saat itu ya selain dulu saya masih bujangan gitu ya, saya juga dulu masih melihat ada peluang untuk berjuang. Saya jurnalis. Sebelum saya ke Gaza saya kuliah jurnalistik. Saya sebagai jurnalis saya melihat ada peluang untuk saya terus berjuang. Meskipun saat itu listrik hanya 4 jam per hari, tapi internet saya bisa akses saat itu. Ini ada anak-anak muda ini, waduh, saya diserang lewat sosial media. Ustadz, panjenengan ini sudah di Gaza, kenapa tidak angkat senjata, jihad? Ada itu. Kami yang di Indonesia ini tidak sabar ingin berangkat ke Gaza, ingin jihad melawan Israel. Waduh, semangatnya hebat. Saya tanya itu, panjenengan siap ke Gaza? Siap. Panjenengan sakit bahasa Arab? Mboten sakit, Ustaz. Terus nanti di Gaza mau pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Ya. Mana bisa Abu Ubaidah bahasa Jawa? Mriki. Mboten sakit lah Abu Ubaidah ini. Jadi jangan semangatnya doang tinggi tapi kesiapannya nggak ada. Dan saya, Pak, saya kalaupun mau gabung dengan para pejuang Al-Qassam di sana, itu tidak mudah. Ada klasifikasinya, ada spesifikasinya, kriterianya, nggak gampang. Ya, Bapak tahu bedanya
postur kita dengan postur Al-Qassam itu? Bu. Coba dikasih lihat gimana nih? Mana? Posturnya mana? Nah, itu dia. Lihat ya. Tuh. Ya, gimana sama diterima coba itu? Bisa saja saya diterima, bisa saja. Oke, Muhammad Hussein, panjenengan masuk, kita terima. Tapi panjenengan fokus di divisi cuci piring. Ya, atau divisi ngepel itu toilet. Nah, mungkin itu. Untuk ke medan perang itu nggak mudah itu. Ya. Nah, dan teman-teman saya di Gaza itu nggak setuju kalau saya harus angkat senjata. Bagi mereka, Muhammad Hussein, panjenengan nggak usah ikut militer. Kalau ikut militer berapa yang bisa kau bunuh? 1 orang, 2 orang. Setelahnya kau terbunuh. Kalau kamu bisa ngebunuh itu juga. Tapi Anda sebagai jurnalis itu yang kami butuhkan. Panjenengan sebagai wartawan itu yang kami butuhkan, perlukan. Karena kamu sebagai wartawan, kamu bisa membuka jutaan pasang mata yang tak bisa kami buka. Kamu sebagai jurnalis bisa menyentuh jutaan hati yang tak bisa kami sentuh. Jadi jihad itu nggak hanya dengan senjata hari ini ya, nggak hanya dengan senjata-senjata tradisional, dengan medsos pun kita berjihad sebetulnya. Karena kita terbatas. Sebetulnya harusnya kita di sana sekarang, tapi karena kita terbatas, kita berjihad dengan cara kita masing-masing, jihad harta terutama. Seperti itu. Nah, akhirnya 2021 saya menolak dan 2023 terjadilah peristiwa 7 Oktober itu. Taufan Al-Aqsa. Kali ini saya tidak bisa lagi menolak permintaan Kemenlu. Karena yang kita hadapi hari ini bukan agresi, tapi Israel untuk pertama kalinya mereka mengumumkan status perang. Kalau agresi itu serang-serangan tapi statusnya masih di bawah perang. Tapi kali ini Israel mengumumkan status perang. Terakhir kali Israel ini perang tahun 1973 melawan negara-negara Arab. Kali ini mereka perang melawan satu kecamatan kecil bernama Jalur Gaza. Dan Israel tahu, Pak. Tahu banget. Meskipun mereka punya keunggulan teknologi militer, punya keunggulan jumlah pasukan, punya keunggulan amunisi yang tak terbatas. Tapi mereka tahu kalau mereka nyerang Gaza sendirian, mereka pasti kalah lagi. Mereka tahu banget kalau mereka mengagresi perang melawan Gaza hanya mengandalkan kekuatan mereka, pasti mereka akan langsung kolaps itu. Makanya kali ini tanggal 7 Oktober setelah Israel mengumumkan status perang, dia langsung mengemis-ngemis bantuan militer ke Amerika, ke Inggris sampai detik ini nggak sanggup. Jadi sudah dibantu oleh Inggris, Amerika, Australia, Jerman, Prancis, Spanyol, masih belum bisa menghabisi Gaza sekecil itu. Sudah 10 bulan Gaza ini dibombardir, namun perlawanan belum sama sekali melemah di Gaza. Takbir! Maka kali ini saya ditelepon lagi oleh Kemenlu. Mas Hussein, panjenengan siap evakuasi? Siap. Kali ini saya sudah punya anak 2. Istri saya orang Gaza. Anak saya hidup dalam trauma sebulan penuh selama agresi ini, selama perang ini. Dan yang paling parah apa? Hari pertama itu listrik internet diputus. Saya jadi nggak bisa maksimal sebagai seorang jurnalis. Maka bismillah hari ini saya siap untuk dievakuasi. Tapi Pak, Bu, evakuasi dari Gaza itu tidak mudah. Saya bertemu dengan Dubes Mesir setelahnya, namanya itu Pak Lutfi. Dia bilang, Mas Hussein, saya ini pengalaman mengevakuasi WNI dari Sudan, dari Yaman, dari Suriah, dari Irak. Tapi nggak pernah saya menemukan kasus seperti Anda. Jadi, ketika akhirnya Kemenlu menyuruh saya untuk evakuasi, mereka mengumpulkan saya di rumahnya Bang Onim. Ayo, ngumpul satu titik, ntar kita jemput. Percobaan pertama gagal. Gagal karena pihak penjaminnya itu enggak berani membiarkan kita lewat. Akhirnya saya berpisah dengan Bang Onim. Saya tinggal di selatan, Bang Onim, kenal Bang Onim Pak ya? Bang Onim tinggal di Gaza.
Saat itu tanggal berapa saya lupa itu, sekitar masih bulan Oktober, bulan ya awal-awal November. Itu saya dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Mas Hussein, bismillah, Anda besok bawa keluarga ke perbatasan Rafah. Bapak tahu Pak, kalau saya mau ke perbatasan Rafah, saya harus melewati satu jalur yang namanya jalur Salahuddin. Ini jalur utama, di mana ini jalur adalah jalur favorit Israel ngebantai warga Gaza yang berkendaraan di situ. Saya sempat rekam dengan handphone saya. Ini penampakan jalur Salahuddin. Ya, ini bangkai-bangkai mobil yang isinya itu penuh sesak, tapi dibombardir secara sengaja oleh jet-jet tempur Israel. Dan saya saat itu harus membawa anak-anak saya, istri saya melalui jalur ini. Bismillah saya bilang. Jam 7 pagi saya bergerak di bawah raungan drone tanpa awak Israel. Kemudian jet-jet tempur bombardir kanan kiri. Saya dan istri dan anak-anak saya berjalan menuju perbatasan Rafah sambil berdoa ya. Sampai Rafah, selamat sampai Rafah, alhamdulillah. Saya nunggu. Saya bilang ke pihak KBRI, Pak, saya sudah di perbatasan Rafah. Baik Mas Hussein, tunggu sebentar. Bang Onim masih on the way. Bang Onim maju mundur dia, karena lumayan jauh jaraknya kan. Dari jam 7 pagi Pak, sampai jam 4 sore Ibu. Enggak juga nyampe Bang Onim itu. Akhirnya, perbatasan udah mau ditutup, baru nyampe Bang Onim. Naik ambulan sama keluarganya. Alhamdulillah saya bilang. Yuk, saya gabung dengan Bang Onim, naik ambulan. Ketika saya mau ke perbatasan Mesirnya, masih Rafah juga. Ternyata apa? Ternyata saya dan keluarga saya nggak boleh lewat. Bang Onim dan anak-anaknya dan istrinya diperbolehkan lewat. Waduh, saya bilang. Bang Onim baru nyampe langsung lewat. Saya dari pagi nunggu-nunggu. Ternyata nggak boleh lewat itu. Sebetulnya nama saya sudah ada terdaftar. Saya boleh lewat sebetulnya. Cuma nama anak-anak saya, istri saya nggak ada. Maka mereka bilang ke saya, pihak Mesir, Mas Hussein, kalau panjenengan mau lewat, panjenengan bisa sekarang. Tapi anak-anak istri Anda nggak boleh lewat, nanti aja nyusul. Saya bilang enak aja. Mana berani, mana mungkin, mana tega saya meninggalkan anak istri saya. Akhirnya Bang Onim sekeluarga lewat ke Mesir, saya balik lagi ke rumah. Melewati jalur itu lagi, Salahuddin lagi itu. Gak lama kemudian saya telepon lagi, Mas Hussein, bismillah, insya Allah, fix Anda bisa lewat. Balik lagi saya ke Rafah dengan melewati resiko yang sama. Nyampe sana Pak, gagal lagi, balik lagi saya. Bayangkan mental anak-anak saya itu. Ya. Semalaman itu mereka tidurnya itu gak nyenyak. Dikit-dikit. Bom yang jatuh ke Gaza ini Pak, tidak hanya ledakannya itu besar, kemudian menimbulkan korban jiwa yang besar, namun juga satu bom yang jatuh itu menghasilkan gempa tektonik sebesar 3,6 skala Richter. Dan semalaman itu bisa ratusan bom jatuh ke Gaza. Jadi hampir nggak berhenti itu. Jadi kita nggak bisa tidur nyenyak kayak bangunnya terus melek ini. Karena kita persiapan, sewaktu-waktu bisa kita yang terkena. Maka kami di Gaza itu kalau mau tidur itu nama kami ditulis di tangan. Karena ketika kalau kami kena terbunuh dan hancur, muka kami tak terdeteksi, paling tidak ada namanya di tangan gitu. Oh ini jasad fulan. Jadi gitu. Bayangkan anak saya itu sudah berhari-hari, berpuluhan hari hidup dalam kondisi seperti itu, trauma. Sudah mau ke perbatasan, sudah sampai perbatasan. Sudah senang, alhamdulillah kita malam ini mau tidur di Mesir tanpa ada suara bombardir. Balik lagi, ternyata nggak bisa. Itu mentalnya itu kasihan. Kalau saya sih nggak masalah, tapi anak-anak saya itu. Berkali-kali kita gagal. Sampai usaha kelima akhirnya baru kita berhasil lewat. 12 Desember akhirnya 12 November kami dievakuasi dari Gaza, berhasil. 14 November saya take off dari Mesir. Pesawat. 15 November saya landing di Jakarta, Cengkareng. Ketika landing HP saya bunyi tuh. WhatsApp, masuk pesan WhatsApp banyak. Di antaranya di grup keluarga ada abang saya, kakak saya bilang gini, Sein, kamu kan baru pulang dari medan perang, baru selamat dari konflik berdarah.
Ini sudah banyak media-media televisi, radio sudah ngantri mau wawancara, interview. Sudah banyak masjid-masjid, majelis-majelis taklim mau kamu hadir. Tapi kami sekeluarga masukkan, ya, istirahat dulu 3 hari. Nanti baru lanjutkan safari dakwah. Ketika saya melihat kata-kata istirahat, geleng-geleng kepala saya. Berani-beraninya saya berpikir istirahat hari ini. Sementara adik-adik saya di Gaza dibunuhi, dihujani bom tanpa ada waktu istirahat. Tega sekali saya berani-berani istirahat hari ini. Sementara teman-teman saya di Gaza dihabisi tanpa ada waktu istirahat. Saya bilang ke keluarga saya, nggak ada istirahat. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk healing, bukan untuk relaksasi, rekreasi. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Maka sampai sekarang saya terus keliling-keliling. Dan saya selalu menyampaikan ke tim saya nih, pokoknya kalau ada yang mengundang saya silahkan. Tapi syaratnya, di antara syaratnya, jangan ada embel-embel di spanduknya itu, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Bukan saya nggak terima donasi, saya terima. Saya punya lembaga kemanusiaan. Tapi saya nggak mau kajian seperti ini itu mindsetnya donasi aja. So, edukasinya sedikit, lamanya dilelang-melelang. Apa itu Shell? Berapa juta? Silakan 5 juta. Saya nggak mau. Kita ini apa ya? Seperti merendahkan perjuangan orang Gaza hanya oleh donasi kita. Jadi kalau kita ini fokusnya donasi, kajian-kajian kayak gini, nanti setelah audiens ini menyerahkan harta yang nggak seberapa, pulang ke rumah merasa, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Lah, kewajiban yang macam apa? Ya, maka saya ingin kajian seperti itu, kajian edukasi. Kenapa kita ini nggak konsisten bicara Palestina? Kenapa kita ini angin-anginan? Kenapa kita ini angkat-angkat ayam kalau bicara perjuangan Palestina? Karena kita ini tidak teredukasi dengan baik. Kita kurang paham substansi perjuangan kita. Sejauh mana kewajiban kita terhadap Palestina itu. Makanya kita merasa enggak terbebani dengan isu Palestina. Makanya kalau kita terbebani, berapa kali setahun. Saya pernah di Gaza, saya diundang oleh salah seorang sahabat saya. Saya diundang, namanya Muhammad Abu Sidu. Saya dibawa ke kantornya, diajak ngopi bareng, kemudian dia curhat ke saya. Dia bilang gini, Akhi Muhammad, lau ta'araf kam ana za'lan minal muslimin al-yawm. Dia bilang, Akhi Muhammad Hussein, penjenengan tahu enggak, saya itu betapa saya kecewa terhadap umat Islam hari ini. Saya marah. Saya bilang, kenapa Anda kecewa? Apa dia bilang? Kenapa umat Islam ini betapa sulit sekali menoleh ke arah kami? Betapa abai, cuek terhadap perjuangan Baitul Maqdis. Seolah-olah ini adalah kewajiban kami sendiri dan ini bukan masjid mereka. Dan mereka ini umat Islam, kata teman saya itu, mau menoleh ke arah kami kapan? Kalau rumah kami dihancurkan dulu. Anak-anak kami dibantai, darah kami mengalir deras, baru umat Islam ini mau menoleh ke arah kami. Semurah itukah darah anak-anak kami? Semurah itukah nyawa kami sementara kami untuk mendapatkan perhatian umat Islam kami harus terbunuh dulu. Padahal kami ini dijajah setiap hari. Kami Masjidil Aqsa dinodai setiap hari. Kenapa perhatian umat Islam ini setahun sekali? Kenapa? Itu PR kita. Karena kita masih menganggap kita ini di luar masalah ini. Selama ini kita mendengar ada hadis, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim kama salihak jasadil wahid. Itu berkali-kali kita dengar bahwa perumpamaan umat Islam ini dalam kasih sayangnya, dalam kepeduliannya itu seperti satu tubuh. Tapi kita enggak, Pak. Kita seperti 2 tubuh. Kita hanya peduli kalau sedang viral doang kita peduli, betul? Kita melek kalau sedang hangat, sedang panas di media, baru kita melek bareng-bareng. Nangis berjamaah, kirim donasi berjamaah. Tapi kalau media sudah berhenti, sudah reda, kita reda juga. Karena kita masih menganggap kita ini terlibat dalam perjuangan ini. Kita masih sekedar membantu. Itu masalah kita itu. Padahal yang sedang diinjak-injak di bumi Palestina adalah tanah para nabi. Kita semua memimpikan berdoa selalu, ya Allah, kumpulkanlah kami di surga Firdaus dengan para nabi, ya Allah. Tapi kita lupa, para nabi itu rumahnya di Palestina. Nabi Ibrahim itu orang Palestina. Hijrah dari Irak ke Palestina. Punya anak Ismail, Ishak, orang Palestina.
Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub orang Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf orang Palestina. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu orang Palestina itu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para nabi, tapi kita tidak marah, tidak emosi, tidak resah melihat negeri para nabi dihancurkan, dijajah, nggak pantas kita meminta doa itu pada Allah SWT. Jadi kewajiban kita itu tidak hanya sekedar donasi atau doa. Pokoknya kita harus merasa ini selama penjajahan itu belum selesai. Selama itu kita harus tetap resah selama itu. Kita marah. Dan karena kita ini tidak menganggap isu Baitul Maqdis sebagai isu utama, maka selama ini yang kita berikan untuk Palestina itu apa? Tenaga sisa, harta sisa, waktu sisa, pikiran sisa, itu masalahnya. Sementara musuh-musuh kita, Amerika, Inggris, ketika mereka mengirimkan bantuan ke Israel, nggak ngasih yang sisa, Pak. Mereka kirimkan jet-jet tempur terbaik yang mereka miliki. Mereka kirimkan amunisi terbaik yang mereka miliki untuk Israel. Kenapa kita masih memberikan yang sisa untuk Palestina? Enggak imbang. Itulah alasan kenapa kita ini umat Islam hidup terhina selama ini. Karena keberkahan kita sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Allah sudah kasih isyarat. Dalam Al-Quran, Allah nggak pernah nyebut nama Baitul Maqdis atau nama Palestina, nggak ada dalam Al-Quran, Pak. Silakan dicek 30 juz itu nggak ada nama Palestina dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah ingin menyebutkan Al-Quran, ketika Allah ingin membahas Palestina dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata-kata paling romantis, paling indah, paling mulia, paling cantik. Alladzi barakna haulahu. Negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Dalam surat Al-Isra ayat 1. Atau dalam surat Al-Anbiya ayat 1 Allah berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha alamin, kata Allah. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam semesta. Berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Baitul Maqdis adalah tanah yang diberkahi. Itulah kenapa kita hari ini hidupnya nggak berkah. Umat Islam di mana-mana tertindas, betul? Terjajah di mana-mana itu. Di India ditindas oleh orang-orang Hindu. Di Burma juga sama. Di Cina, Uighur juga sama. Di Irak, di Afghanistan, di Suriah ditindas. Kenapa? Karena keberkahan umat Islam hari ini sedang tersumbat oleh penjajahan Barat di Palestina. Maka untuk kita mengembalikan keberkahan kita angkat sumbatan-sumbatan itu. Dan kita nggak bisa mengangkat sumbatan itu kalau kita masih menggunakan tenaga sisa, pikiran sisa, harta sisa, nggak bisa. Sejak dahulu kala, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa selalu menjadi target perjuangan utama orang-orang besar. Nabi Daud alaihissalam saat itu masih bocah kecil, tapi dia punya impian membebaskan Baitul Maqdis. Makanya dia bergabung dengan pasukannya Raja Tolut melawan Raja Jalut. Sampai akhirnya dalam cerita yang kisah nyata yang kita dengar dalam Al-Quran, akhirnya Daud berhasil mengalahkan Jalut. Berlanjut ke Nabi Daud menjadi nabi, dijaga oleh Nabi Daud. Lanjut oleh Nabi Sulaiman, dijaga itu Baitul Maqdis. Jatuh ke tangan Babilonia, Nebukadnezar. Akhirnya apa? Akhirnya berusaha direbut lagi oleh Bani Israel dengan dipimpin oleh saat itu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun sebelum Nabi Daud. Ya, kemudian ketika jatuh dikuasai oleh Romawi, muncullah Islam. Cahaya Islam di bumi Mekah. Saat itu Palestina sedang dikuasai oleh Romawi Bizantium itu. Ketika Nabi SAW Allah utus menjadi seorang nabi, kita semua tahu kisahnya ya, di Gua Hira. Datanglah Jibril mengatakan, ya Muhammad, Iqra. Allah ya ma'ana biqari, kata Nabi, saya nggak bisa baca. Iqra, baca wahai Muhammad. Bukan sakit. Iqra. Sampai akhirnya beliau membaca. Kaget beliau, shock, beliau surprise, terkejut, trauma, pulang ke rumah bertemu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Lalu dia ceritakan kejadiannya, wahai istriku, aku melihat namus, melihat Jibril dalam bentuk aslinya, menggigil beliau. Selimuti aku. Sedang berselimut, turun ayat surat kedua. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'andir.
warabbaka fakabbir. Wahai yang sedang berselimut, kata Allah, qum, bangun. Untuk apa? Untuk salat. Ini adalah perintah salat pertama yang turun. Bukan untuk umatnya, tapi untuk Nabi SAW. Ketika salat, kemana menghadapnya? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Di hari pertama Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, Allah langsung ikat semangat beliau terhadap Baitul Maqdis. Sejak itulah beliau memiliki ambisi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Makanya Nabi SAW semasa hidupnya itu beliau selalu membahas tentang Baitul Maqdis bersama para sahabatnya, tentang Masjidil Aqsa. Al-Quran yang turun, ya Al-Quran yang turun selama Nabi hidup, sepertiganya bicara Baitul Maqdis. Kita baca surat Al-Baqarah, di situ cerita tentang Baitul Maqdis, tentang kisah Bani Israel. Kita baca surat Ali Imran juga. Siapa itu Ali Imran? Ali Imran ini keluarga Imran. Imran itu imam Masjidil Aqsa, punya anak namanya Maryam alaihissalam. Imran meninggal, dilanjutkan oleh Zakaria adiknya, imam Masjidil Aqsa. Zakaria meninggal, dilanjutkan oleh Yahya, imam Masjidil Aqsa. Jadi kita bicara baca Al-Quran itu baca tentang kisah Baitul Maqdis sebetulnya. Nah, maka kalau Nabi saja menjadikan Baitul Maqdis sebagai visi utama beliau, kenapa kita tidak menjadikan sebagai visi utama? Kita terlalu lalai, Pak. Sehari 24 jam kita mengejar dunia, seminggu 7 hari kita mengejar dunia. Kalau ada waktu sisa, baru kita bicara Baitul Maqdis. Uangnya kita nih, uang kita nih, fokus dulu untuk rumah, untuk anak-anak, untuk mobil, untuk kendaraan, untuk bensin, untuk kuota. Kalau ada sisanya, buat Palestina. Jadi kumpulnya kita hari ini untuk mengingatkan kembali, memperbaharui kembali semangat kita. Bahwa kesalahan kita selama ini adalah karena kita menjadikan Baitul Maqdis sebagai tujuan nomor 2. Atau nomor sekian bahkan. Dan ini yang membuat kita lemah selama ini.